Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, raja terbaik dalam seluruh aspek kehidupan, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Hari ini saya akan berceramah mengenai pergaulan bebas di kalangan remaja. Hadirin yang saya hormati, khususnya para remaja yang saya banggakan, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk merenungkan satu hal yang sering kita dengar namun kadang kita anggap remeh, yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja. Alasan saya mengangkat tema ini dikarenakan pergaulan bebas bukan hanya isu-isu yang hanya ada di kota-kota besar atau di film atau berita, namun sudah merambah ke desa, sekolah, bahkan di lingkungan sekitar kita. Mari kita mulai dengan membayangkan satu skenario. Bayangkan jika ada satu anak yang baik dan pintar, dia juga dekat dengan keluarganya, namun suatu hari dia berkenalan dengan kelompok teman barunya. Mereka terlihat keren, bergaul, dan asik. Mereka selalu nongkrong di kafe atau taman-taman kota hingga larut malam. Awalnya dia hanya ingin ikut bersenang-senang, namun lama-kelamaan terdapat ajakan hal-hal yang buruk seperti rokok, minum minuman keras, dan hal-hal yang lebih parah yang tidak bisa saya sebutkan. Pertanyaannya, apakah dia bisa menghadapi semua itu? Apakah dia bisa mengatakan tidak di saat semua temannya mengatakan ayo? Inilah titik di mana para remaja mulai salah langkah. Satu keputusan kecil yang salah bisa menjadi awal dari perubahan besar yang dapat merubah masa depan kita. Hadirin yang saya cintai, pergaulan bebas bisa kita definisikan sebagai pergaulan yang melampaui batas norma, agama, dan aturan masyarakat. Sebagai masalahnya, banyak remaja yang tidak sadar bahwa mereka telah melampaui batas mereka, sehingga mereka sudah masuk ke dalam lingkaran itu secara tidak sadar. Banyak yang hanya coba-coba, lalu menjadi kebiasaan dan sulit untuk keluar dari kebiasaan itu. Hadirin sekalian, pergaulan bebas bukanlah sesuatu yang datang secara tiba-tiba. Ia muncul dari kebiasaan kecil yang kita ambil setiap harinya. Awalnya mungkin hanya sekedar bercanda, namun lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang dapat melebihi batas. Kita harus pintar dalam memilih pertemanan. Berteman tanpa melihat latar belakangnya dapat menyebabkan lingkungan yang tidak sehat. Tanpa disadari, kebiasaan kecil itu tumbuh menjadi pola hidup yang merusak nilai moral kita. Banyak remaja yang terjebak dalam pergaulan bebas karena mereka tidak menetapkan batas terhadap mereka sendiri. Akibatnya, setiap kali ada ajakan yang buruk, mereka tidak mempunyai alasan untuk menolak. Terdapat dampak-dampak dari pergaulan bebas. Pertama, kerusakan moral yang dapat menyebabkan tindakan kriminal dan hilangnya harga diri. Yang kedua, menurunnya prestasi karena hilangnya fokus untuk belajar dan menurunnya semangat untuk sekolah. Ketiga, hubungan dengan keluarga renggang karena keluarga mulai kehilangan kepercayaan terhadap kita. Yang keempat, depresi dan kecemasan.
Pergaulan bebas dapat menyebabkan stres, depresi, dan kecemasan akibat rasa bersalah, penyesalan, dan tekanan sosial. Kelima, kesehatan fisik. Berbagai penyakit disebabkan oleh aktivitas pergaulan bebas. Yang terakhir, masa depan yang suram. Ada yang harus putus sekolah, ada yang harus terjadi oleh masalah hukum, bahkan ada yang menyusul selama hidupnya. Jika kita perhatikan, ada beberapa penyebab mengapa remaja terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Yang pertama, kurangnya pengawasan orang tua. Terkadang orang tua terlalu sibuk sehingga tidak tahu apa yang dilakukan oleh anaknya dan apa kegiatan pergaulan anaknya seperti apa. Yang kedua, pengaruh lingkungan. Teman sebaya punya pengaruh yang sangat kuat. Satu teman buruk bisa menjerumuskan kita ke hal yang buruk. Ketiga, rasa ingin tahu yang tinggi tanpa bimbingan. Remaja suka sekali mencoba hal-hal yang baru. Namun, jika tidak ada arahan atau bimbingan, rasa ingin tahu itu bisa menjerumuskan kita ke hal-hal yang buruk. Terakhir, pengaruh media dan internet. Konten-konten media sosial yang tidak mendidik bisa membentuk pola pikir mengenai gaya hidup keren. Jika kita mengetahui penyebabnya dengan jelas, kita juga harus tahu bagaimana kita menghindarinya agar kita tidak terjerumus oleh pergaulan bebas. Pertama-tama, pilih teman yang bijak. Jangan asal ikut-ikutan hanya untuk dianggap keren. Dan harus diingat bahwa teman yang baik tidak akan menjerumuskan kita ke hal yang buruk. Yang kedua, isi waktu dengan hal positif. Lakukan hal-hal produktivitas seperti olahraga, ikut organisasi, dan belajar keterampilan baru serta mengikuti kegiatan sosial. Yang ketiga, berani berkata tidak kepada teman yang mengajak hal buruk. Kita harus tahu mana yang buruk dan mana yang baik. Yang terakhir, dekat dengan keluarga. Curhat, minta cerita, atau minta nasihat kepada orang tua atau saudara yang kita percaya untuk pergaulan bebas ini. Hadirin yang saya muliakan, saya ingin mengingatkan bahwa masa remaja adalah masa emas. Masa ini hanya datang sekali seumur hidup. Jika kita mengisinya dengan prestasi, kita akan memetiknya di masa depan. Tapi jika kita mengisinya dengan kesalahan, penyesalannya bisa bertahun-tahun bahkan seumur hidup. Sobat, ingat sekali kita mengambil langkah yang salah, sulit sekali untuk kembali seperti semula. Banyak orang yang menyesal dan berkata, andai aku tidak melakukan itu. Tetapi kenyataannya waktu tidak akan pernah mengulang dan tidak akan pernah mundur. Coba tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah saya ingin dikenal sebagai remaja yang membanggakan orang tua, atau saya ingin dikenal sebagai remaja yang membuat keluarga menangis? Apakah saya ingin masa depan saya penuh dengan cahaya, atau masa depan saya ingin gelap karena kesalahan yang saya buat sendiri? Hadirin sekalian, saya tutup dengan satu pesan. Jangan pernah biarkan satu keputusan buruk mengambil masa muda kita. Ingatlah, masa depan kita ditentukan oleh pilihan-pilihan kecil yang kita ambil setiap harinya. Jaga diri, jaga kehormatan, dan pilihlah jalan yang benar meskipun sulit. Pergaulan bebas mungkin terlihat menyenangkan di awal, namun yang tersisa di akhir hanyalah penyesalan yang tak ada ujungnya. Pergaulan bebas, maka dari itu jangan pernah membiarkan kesenangan yang sesaat itu mengambil masa depan kita yang dapat merusak dan menghancurkan masa depan kita seumur hidup, karena tidak ada gunanya jika kita merasakan kesenangan yang sesaat itu untuk kita rasakan akibatnya di masa yang akan datang.
Demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang buruk itu datang dari diri sendiri. Itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga Allah SWT memberikan kita kekuatan untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dan memberi kita kesempatan untuk mengisi masa-masa luang kita di masa muda ini dengan hal-hal yang lebih positif. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.